Ya, Halo. kembali di konten bereaksi episode kesekian kalinya. Iya betul. Jadi kita kembali menonton film Indonesia ya, film lokal Betul. yang sedang tayang di bioskop per kemarin hari Kamis. Tanggal 8 Juni 2023 ya. Dan film yang kita tonton adalah Star Syndrome. film terbaru yang disutradarai oleh Soleh Solihun. Ya, jadi katanya ini adalah film ambisnya Soleh Solihun ya dalam menggarap. Paling idealis. Ya. Dan filmnya tuh genrenya musik gitu ya. Musik Musikal. drama. Pemainnya ada siapa aja? Ada Gilang Dirga sebagai J. Ada Kezia Aletia sebagai Nur. Terus ada Tanta Ginting ya sebagai manajernya J gitu ya. Ada Tisa Biani juga. Iya, Jadi J, siapa sih namanya? Ana Ana, ya. dan lain-lain ya. Ya, ada Tara Sudiro juga Tara Sudiro sebagai juga produser. Jadi gimana sinopsisnya? Ya, jadi film ini menceritakan seorang musisi yang sempat tenar pada masanya. Ya, jadi pada masanya Diperankan oleh si ini ya, Gilang jadi J Edi atau Jayadi J Edi. Iya, jadi si J ini punya band ya namanya J and the Other. The Other. The Others ya. Yang emang dulunya tuh sempat merajai RBT lah, terus albumnya juga termasuk album terbaik di tahun 2005 atau hampir 15 tahun yang lalu. Dengan genre musik pop Melayu. Jadi macam kangen band gitu ya. Kan pada zaman itu kan lagi laku-lakunya. Jadi mungkin dia juga salah satunya gitu di ceritanya. Dan beberapa waktu dia tuh istirahat gitu, vakum katanya. dan mau comeback lagi nih setelah 15 tahun dia istirahat atau rehat. Tapi setelah comeback ya dia ternyata musiknya tuh nggak seperti dulu loh gitu. Sebelumnya kan dia pernah comeback juga, maksudnya ya untuk album seterusnya tuh ternyata flop gitu loh. Ya, redup Redup gitu. karena terlalu ngepop. Iya, mungkin salah satunya itu. Salah satunya ada di masalah di orangnya lah ya. Nah, terus dia sekarang ini mau comeback lagi, cuma ternyata karena dia mungkin terlalu idealis gitu ya, terlalu apa ya? Pokoknya pengen serba sempurna. Pengen selalu dia dan dia ya. Terus pada akhirnya jadinya dia malah bingung sendiri mau kayak gimana kan. Nah, bertemulah dia dengan sosok Nur gitu. Karena dianggap anak muda yang paham musik sekarang. Ya, dia punya talent. Terus yang biasanya dia si Nur ini tuh aslinya suka mengisi jingle iklan gitu lah ya istilahnya. Nah, terus si produsernya. iya. Nah, terus akhirnya kan dia disuruh rekaman untuk cuma jadi backing vokal doang. Kemudian ketika si J mendengar suara Nur ternyata suaranya tuh bagus gitu Dan kan. cocok nih kita ngebawain lagu baru. Iya, si yang dibikin J. Akhirnya diajaklah si Nur ini untuk kolaborasi. Nah, bentuknya adalah duet gitu kan. Iya. Tapi entah kenapa yang malah jadi top ya, malah jadi tersohor si Nurnya ketimbang si J-nya. Jadi karena mungkin Nur itu lebih fresh gitu ya kan, juga suaranya juga lebih fresh, mungkin tampilan looknya juga lebih fresh, lebih muda, orang-orang jadi lebih tertarik. Bisa ngerangkul penonton. Iya, jadi orang-orang lebih suka pada Nur. Nah, dari situlah masalahnya tuh baru dimulai gitu. Jadi sih gitu ya. Era kecot dah. Ya, tipikal film-film meraih impian kan kayak gitu ya, formulanya gitu. Tapi sebenarnya lebih mirip kayak ini sih, ke Backstage. Lebih mirip film Backstage. Cuman kalau beda, kalau di Backstage itu kan adik kakak yang si adenya ini nih, si kakaknya ini jadi jadi bayangannya si adenya kan, jadi yang ngisi suara lah. Iya, tapi kan bedanya Kalau ini malah si J-nya yang ambis gitu lah. iya. Dan pengen banget di aku kalau itu rockstar gitu. Dan masih rockstar zaman sekarang, padahal udah nggak lagi gitu, udah berubah. Padahal zamannya dia tuh udah habis gitu ya. Udah lewat juga. Sebenarnya sih mirip-mirip sih, enggak, cuma ya formulanya pasti kalau film-film meraih impian gitu sama aja gitu, ngerti nggak sih, kayak ada konflik di dalam, nanti penyelesaian baik gitu-gitu. Tapi yang diapresiasi di film ini sih untuk musiknya, katanya sih semua adegan di film itu live. Jadi direkam saat itu juga. Jadi ya kita nggak bakal nemuin ketidakcocokan antara genjrengan gitar sama yang nyanyi gitu-gitu. Ya, seperti yang sudah-sudah gitu ya. Seperti apa?
Seperti film superhero. Nah, apa namanya? Cuma dibalik dengan formulanya yang sebenarnya tuh klise, ngerti gak sih? Kan biasa, ya sebenarnya sih biasa aja gitu ya, kayak baru mau berusaha untuk terkenal, kecot, terus akhirnya baik gitu-gitu kan sebenarnya biasa ya. Tapi kayak surprise-nya adalah kayak suara mereka mungkin karena tadi diambil secara live juga, jadinya sinkronisasinya terhadap suara dan tampilannya juga jadinya nggak ada gap gitu kan. Dan juga suara mereka tuh enak didengar, ngerti gak sih? Dua-duanya bisa nyanyi. Iya, tahu maksudnya musik yang dibawain juga enak, terus juga untuk penempatan setiap musik-musiknya juga enak gitu. Jadi tuh untuk menikmati filmnya tuh enjoy gitu loh sambil dengerin musik-musiknya yang mudah diterima sama telinga kita. Sampai kita juga bisa ngerasain sih. Menurut aku sih, aku bisa ngerasain emosinya si J ini ketika sebenarnya mau comeback dia, tapi kenapa yang dapat atensi si Nur mulu gitu. Jadi lebih ke kayak egonya dia untuk sebenarnya dia harusnya nerima kalau bahwa dia tuh udah habis masanya. Iya, udah nggak bisa ada di atas panggung lagi gitu. Mungkin dia harus mengubah talent dia untuk ada di belakang panggung misalkan ya kan, untuk membiarkan orang lain bersinar. Toh pada akhirnya orang-orang bersinar itu juga sebenarnya karena dia juga, ngerti gak sih? Orang-orang yang bersinar juga dia tuh berperan gitu. Ada adegan si J-nya sadar kalau jadi gitu. juga sebagai orang berguna kok gitu. Iya, jadi kayak kalian gak harus bersinar di atas panggung gitu, bahkan di balik layar pun ketika kalian membantu, maksudnya istilahnya membantu orang lain untuk bersinar, kalian juga bersinar sama orang-orang itu. Kan gak harus yang gitu lah, itu yang di depan. Ya, filmnya bagus, saya moral value-nya dapat, terus juga alurnya juga asik. Iya, dinikmatinya juga enak, nggak ada gap scene yang lompat-lompat, juga nggak ada yang apa namanya acting cringe juga nggak ya, komedinya juga pas aja gitu ya kan, nikmatinnya enak. Terus shot-shotnya buat shot adegannya juga oke sih. Iya, terus juga apa namanya ringan ya, nggak harus kita mikir-mikir panjang gitu. Ya paling kelemahannya adalah apa? Kelemahan. Sulit sekali menemukan kelemahan di film ini. Kelemahannya jam tayangnya dia susah sih. Oh ya, karena harus bersaing ya. Masih banyak film-film luar dan film-film baru juga. Ini kan dia film baru ya, tapi kayak untuk nemuin jam yang pas sama kita juga kayak susah gitu kan. Dan harus ya gitu. Iya. Kadang juga nggak semua bioskop muterin ini gitu. Iya. Kalaupun muterin juga di dalam bioskop sepi gitu. Padahal ini film lumayan bagus sih. Iya, lumayan menjanjikan lah ya. Rapih filmnya gitu. Dan si Azelia sama Gilang Dirga cocok lah. Dia cocok memerankan karakter yang ada di film ini gitu loh. Dan juga nggak harus dibumbu-bumbui romantis, ngerti nggak sih? Iya, nggak harus dia baper juga. Jadi ini profesional lah gitu. Iya, jadi kayak nggak harus semua drama-drama kayak gini harus ada cinta-cintanya, ngerti nggak sih? Jadi cuma masalah ego aja nih di film ini. Jadi lebih sampai pesan moralnya ke kita gitu. Bagus sih film ini, hampir kekurangannya nggak ada sih. Nggak ada ya, dari segi teknis. Kayaknya oke lah, maksudnya ini bisa dinikmati gitu. Walaupun alurnya ya sebenarnya nggak yang wah-wah banget sih ya. Nggak yang kita bisa bilang ini masterpiece atau apa gitu, nggak. Cuma tapi bisa dinikmati. Nontonnya juga enak, enjoy. Seneng, dengerin lagu-lagunya juga enak gitu. Terakhir skor untuk film Star Syndrome 8/10. Aku juga 8/10. Jadi ini tontonan yang cocok banget. Mungkin kalau punya keluarga. Walaupun yang nggak banyak nostalgia karena ini filmnya memang dibuat emang fiksi. Jadi nggak berdasarkan apa atau diungkit dari apa, enggak. Tapi ini cocok lah dinikmati sebagai selingan aja, karena banyak film-film horor atau bosan sama film-film luar. Iya betul. Nggak mau nonton apa gitu ya bisa nonton ini. Atau daripada nonton Kutukan 9 Setan, saya nonton film ini. Oke, itu aja. Sampai ketemu di konten beraksi selanjutnya. Kalau ada kritik, saran bisa komen di bawah. Kita pamit, bye-bye. Bye-bye.